Selamat datang kembali di channel Fardan FFN. Kali ini kita akan membuat rangkaian beberapa video terkait dengan ethical hacking series. Sebenarnya video ini saya tujukan buat mahasiswa-mahasiswa saya, rekan-rekan yang sama-sama belajar di kelas keamanan jaringan. Namun tidak apa-apa, nanti kita akan share, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang lain juga. Nah, video pertama tentang ethical hacking series ini akan mulai dari semacam pengantar ya. Jadi mungkin istilah hacker adalah istilah yang sering kita image kita tentang hacker itu adalah orang yang masuk ke dalam sistemnya orang lain, mengambil uang ya, mengambil informasi kredensial, informasi yang sangat penting terkait suatu perusahaan, organisasi dan macam sebagainya. Jadi identik dengan hal-hal yang dalam tanda kutip kriminal. Tapi apakah selalu seperti itu? Sebenarnya tidak ya. Jadi istilah hacking itu tidak hanya ada di komputer jaringan atau keamanan jaringan, tapi juga dipakai di yang lain. Ketika misalkan orang membuat software dan dia melakukan perbaikan terhadap software itu, mencari kelemahan software itu, atau ini errornya di mana, itu juga hacking. Memperbaiki errornya itu bagaimana, itu juga hacking sebenarnya. Namun secara terminologi untuk di keamanan jaringan atau di security, dia disempitkan ya, kurang lebih, atau diambil framingnya itu ke arah bagaimana caranya menemukan kelemahan satu sistem komputer atau jaringan pada komputer ya. Sistem itu ya mungkin berupa aplikasi, server dan macam sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, simple ya, ethical hacking berarti seseorang yang melakukan kegiatan hacking, dia mendapatkan izin untuk melakukan itu. Jadi tidak secara ilegal ya, tidak secara ilegal masuk ke dalam sistemnya orang, melakukan testing terhadap sistemnya orang atau sebuah organisasi, sebuah perusahaan tanpa mendapatkan izin ya. Jadi prinsipnya adalah ethical hacking kita mendapatkan izin. Jadi sudah ditentukan apa yang harus di-testing ya, yang dibolehkan apa saja dan macam sebagainya. Nah, itu yang secara sederhana itu yang maksud dengan ethical hacking. Nah, kenapa ethical hacking itu menjadi penting ya? Government agencies and business organizations today are in constant need of ethical hacker to combat the growing threat of to IT security. Jadi yang namanya IT security itu pasti selalu ada ancaman ya. Di kelas kita bahas bahwa ada banyak nih macam-macam ancaman di dunia cyber security ya, di dunia cyber lah, kurang lebih seperti itu. Mulai dari mengambil data, kredensial, kemudian ada penipuan lah, scamming lah, dan macam sebagainya ya. Jadi artinya apa? Ya, ketika kita punya organisasi atau pemerintah begitu ya, mereka mau mengamankan sistemnya mereka daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berarti dia butuh ethical hacker. Tujuannya apa? Untuk melakukan testing terlebih dahulu sebelum orang yang nakal dalam tanda kutip itu mengakses sistem tersebut. Jadi dengan mengetahui kelemahannya lebih awal ya, nanti mungkin direkomendasikan, diperbaiki sistemnya dan sebagainya, sehingga cenderung lebih aman ya, atau keamanannya lebih ditingkatkan sebelum orang lain itu yang ilegal ini atau yang mau berbuat kriminal ini atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini masuk ke dalam sistem kita dan memberikan dampak negatif begitu ya, hilangnya data, mungkin secara finansial kita kehilangan uang begitu ya, ada transaksi ilegal dan sebagainya lah. A lot of governments, agencies, professional, and corporation now understand that if you want to protect system, you cannot do it by just locking your door. Jadi tidak hanya, ya mungkin secara tekstual ya, tidak hanya kita punya gedung, kita amankan kita punya gedung dengan mengunci pintu misalkan seperti itu. Ya, tidak sesederhana itu mengamankan sistem. Atau kita punya rack server misalkan ya di sistem informasi kantor kita, dan kita punya rack server dan kita kunci servernya dan kita merasa itu aman. Jadi ternyata itu tidak cukup ya, ternyata tidak cukup. Jadi banyak hal yang harus kita protect gitu ya. Kita mungkin kunci servernya, tapi kan mungkin kita bikin web server, sistem informasi, dan itu bisa diakses oleh banyak orang. Artinya apa? Potentially ya, atau ada potensi, maka ada potensi orang lain bisa melakukan hacking ya secara ilegal terhadap sistem kita, karena sistem kita bisa diakses oleh publik. Jadi tidak cukup hanya mengerti ruangan gitu ya. Nah, ini saya kutip dari Jay Beavisy, CEO of EC Council. Nah, banyak hal lain kenapa penting ethical hacking, tapi karena ini hanya introduction, jadi kita tidak akan terlalu lama di sini, ya seperti itu. Nah, sebagai awalan, ya, ada banyak tools yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk melakukan ethical hacking atau membantu kita untuk melakukan ethical hacking. Namun,
pada sesi kali ini kita akan membahas tentang atau kita akan menggunakan Kali Linux begitu. Jadi kita akan download Kali Linux, kemudian kita install di VMware. Nah, kebetulan saya menggunakan VMware begitu ya. Banyak cara lain apakah kita membuat laptop kita itu jadi dual boot dan sebagainya, itu tergantung dari kita masing-masing. Nah, kenapa Kali Linux? Ada banyak sebenarnya. Apakah dengan open source yang operating system yang lain, OS yang lain kita tidak bisa melakukan ethical hacking atau mempraktekkan hacking begitu? Sebenarnya tidak ya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan begitu ya. Namun Kali Linux menawarkan, jadi dia distro Linux ya yang secara khusus, jadi semua tools yang biasanya dipakai oleh para pegiat hacking ya, kurang lebih seperti itu semuanya sudah dikompilasi sama si pembuat distro Kali Linux ini. Jadi ini memudahkan kita karena tools-toolsnya itu semuanya sudah tersedia di dalam satu Linux ini. Oke, saya sudah membuka Firefox ya. Kebetulan saya menggunakan Firefox. Saya akan download Kali Linux ya. Saya akan download Kali Linux dan kita akan install nanti. Download Kali Linux. Ini official Kali Linux download. Nah, ada banyak macam ya, ada installer. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa Kali Linux juga menyediakan beberapa versi download yang bisa kita pakai apabila kita menggunakan software virtualisasi, misalkan VMware dan VirtualBox. Ya, jadi ini software aplikasi virtualisasi yang biasa kita gunakan di Windows ya, VMware, VirtualBox, meskipun mereka juga bisa jalan di OS yang lain. Nah, apabila kita ingin mendownload yang versi VMware, ya, kita tinggal download Offensive Security VM Download. Oke. Nah, kalau kita menggunakan VMware, kita bisa mendownload di halaman ini, ya. Kalau misalnya kita menggunakan VirtualBox, kita bisa mendownload di bagian yang sini. Nah, kebetulan karena saya sudah menggunakan VMware, maka saya akan install yang versi VMware. Jadi saya akan download versi VMware. Oke, kita akan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, seperti bisa dilihat di sini, ini hasil downloadnya. Nanti kita akan menggunakan installer ini ya untuk setup Kali Linux.